Shalom Aleichem, selamat malam sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun sahabat berada di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Di hari ini sahabatku, tepatnya di hari Selasa, seperti biasa kita berjumpa kembali di dalam program refleksi dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat dengan materi yang luar biasa, ada topik yang sangat menarik yang pastinya membawa berkat bagi jiwa, dan juga bersama dengan pembicara kita di studio yang sudah bersama dengan Rio di malam hari ini menemani ruang dengar sahabat di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Dan juga bagi sahabatku yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Box di malam hari ini, kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung bersama dengan kami dalam program refleksi Radio Surya Kebenaran. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini juga kami mengundang dan menunggu atensi sahabat melalui pesan, yaitu untuk pertanyaan di malam hari ini di 0816654532. Bagi sahabat yang mau bertanya atau ada hal yang ingin sahabat konselingkan di malam hari ini, bisa langsung saja terhubung dan bergabung bersama dengan kami. Dan ataupun sahabat mempunyai pertanyaan lainnya di luar dari materi di malam hari ini, bisa langsung saja bisa ditanyakan juga kepada pembicara kita di malam hari ini. Dan sahabatku, bagi yang mau namanya tidak disebutkan, tidak akan kami sebutkan atau alias no name. Dan seperti flyer yang sudah kami bagikan, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kepada pendengar setia Radio Surya Kebenaran melalui sosial media kami dan juga melalui WhatsApp, di malam hari ini sudah bersama dengan kita semua. Ini sudah lama nih. Terus kembali lagi nih ya sahabatku ya. Ya karena mempunyai jam terbang. Ada jam terbang nih ya. Ya, Pastor Simeon Sulistyo. Shalom Aleika, selamat malam Pastor. Aleika, shalom Rio. Apa kabar? Haleluya, luar biasa. Yes, haleluya. Nah, di Pastor, di hari ini kita akan berbicara tentang apa nih Pastor? Ya, seperti flyer yang sudah dibagikan, kita akan bahas tentang vibrasi. Baik, vibrasi. Nah, sahabatku, ini ada sebuah pelajaran juga nih. Pasti ada pembelajaran yang luar biasa. Dan pastinya akan ada pesan juga, pesan Tuhan yang kita dapatkan dari obrolan di malam hari ini, Pastor. Ya, bagi Rio yang suka paduan suara pasti nggak asing ya dengan vibrasi. Oke, tapi bukan teknik vokal ya di malam hari ini. Iya. Kita bukan bicara tentang teknik vokal nih sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kenapa sampai mau bahas tentang materi di malam hari ini, Pastor? Ya, karena ini menurut saya menarik. Tidak banyak orang tahu, tapi sebetulnya penting gitu. Tapi akhir-akhir ini sebetulnya sudah mulai banyak yang ngerti. Cuman kalau orang yang awam belum memahami ya. Maksudnya belum mengerti bahwa ini penting gitu ya. Nah, obrolan kali ini itu saya terinspirasi dari omongannya Nikola Tesla. Nikola Tesla. Ya, siapa itu Nikola Tesla? Saya tidak mengenalnya. Dia yang dulu juga menciptakan listrik tanpa kabel sebetulnya. Ya, sebelum saya langsung dalam pikiran saya mobil Tesla. Mobil Tesla, ya. Itu diambil dari namanya Nikola Tesla memang. Nah, Nikola Tesla ini seorang ilmuwan. Itu dia hidup di zamannya Thomas Alva Edison juga. Jadi ini dia lama sekali. Ya. Dia menciptakan listrik tanpa kabel. Jadi ceritanya dulu tuh dia bisa menciptakan listrik nggak pakai kabel. Gitu. Kalau sekarang kan harus pakai kabel. Ya. Kalau enggak kan gimana caranya gitu. Tapi kalau dia bisa, tapi entah gimana, kalau saya baca-baca dari internet itu dulu ada penelitiannya ini didanai oleh konglomerat gitu. Nah, namanya konglomerat, kalau saya sebut pasti pada tahu. Itu dia tidak rela kalau listrik dibagi gratis gitu. Jadi investasinya nanti kan istilahnya nggak balik modal gitu. Nah, sedangkan si orang ini, konglomerat ini kalau nggak salah usahanya besi baja atau apa gitu. Nah, dia pingin kalau listrik pakai kabel. Nah, kita tahu kalau
pakai kabel, dia yang produksi. Nah, bayangkan seluruh dunia butuh kabel pada waktu itu. Iya. Maka dia akan jadi pemain tunggal, ya kan? Betul. Nah, ujung-ujungnya duit lagi. Tapi sebenarnya Nikola Tesla ini orangnya baik dan pemikirannya tuh brilian sekali. Dan salah satu kalimatnya yang cukup terkenal adalah mengatakan begini: if you want to find the secret of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. Artinya begini, kalau Anda ingin memahami rahasia atau menemukan rahasia dari alam semesta, ya, berpikirlah di dalam ranah energi, frekuensi, dan vibrasi. Nah, vibrasi ini apa? Vibrasi ini adalah getaran. Kalau kita lihat dari dari kamus. Ya, vibrasi ini adalah getaran, dari kata vibration, gitu. Getaran apa, gitu kan? Masalahnya. Nah, getaran secara ini ya, ilmu pengetahuan sebetulnya kita ini semuanya bergetar, gitu. Iya. Semuanya bergetar, membentuk sebuah getaran, gitu. Nah, manusia pun demikian, mengeluarkan sebuah getaran sebetulnya dari dalam dirinya. Betul. Nah, inilah yang kadang-kala seringkali orang nggak secara sadar itu merasakan, tidak secara sadar. Kadang-kala kalau peka dia bisa ngerti gitu, bisa merasakan. Contoh. Pernah nggak ketemu sama orang yang kalau ketemu rasanya kok nggak enak gitu? Pernah. Ya, pernah masuk ruangan kok suasananya nggak enak ya? Ternyata di ruangan itu sebelum kita pergi datang, mungkin ada keributan di situ. Mungkin orangnya marah-marah atau ada ya apalah, pokoknya seperti itu. Atau pernah nggak masuk ke rumah orang kok rasanya nggak enak ya? Suasananya itu nggak enak. Nah, ini disebut dengan getaran itu, gitu. Nah, getaran itu apa dari manusia itu apanya? Dari pikirannya. Yang mengeluarkan getaran itu pikiran, dan ada yang mengatakan jantungnya. Nah, ini yang membuat orang bisa merasakan, aku nyaman sama Rio. Aku nggak nyaman sama Rio. Ini kadang-kala kan getaran ini, gitu. Nah, kalau kita nggak menyadari hal ini, maka kita mungkin berpikir, masa sih, gitu. Iya. Pokoknya kok kita berpikir ya mungkin orangnya tuh memang nyebelin atau bagaimana gitu. Tapi tidak, kadang-kala dari getaran itu. Nah, getaran inilah yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Dalam kita berdoa, dalam hidup kita ini akan jadi baik-baik saja ataukah penuh masalah, itu adalah dari getaran ini, gitu. Nah, maka dari itulah kita akan bahas malam ini bagaimana supaya getaran kita ini itu positif kita. Ya. Nah, tadi sudah dikatakan getaran itu berasal dari pikiran dan jantung, ya. Nah, ngomong-ngomong pikiran, firman Tuhan sudah jauh-jauh hari sebelum ilmu ini ditemukan, itu ngomong bahwa untuk kita menjaga pikiran kita. Betul. Ya, di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, selebihnya saudara-saudara, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang menyenangkan, apa saja yang patut dipuji, sekiranya ada suatu kebajikan dan sekiranya ada suatu pujian, pikirkanlah hal-hal itu. Jadi kita perlu memikirkan hal-hal yang seperti firman Tuhan katakan ini, gitu, untuk membentuk sebuah, secara ilmu vibrasi ini, untuk membentuk getaran yang positif, gitu. Sehingga kita memancarkan, orang bilang mungkin aura, ya, aura yang positif, gitu. Nah, getaran yang positif, aura positif ini akan membuat kita itu mendapatkan hal-hal yang baik juga. Amin. Gitu. Amin.
kalau yang pikiran kita buruk, maka getaran kita buruk ya akan penuh masalah. Mungkin doa kita kok nggak dijawab-jawab ya gitu. Nah, itu yang jadi penyebab adalah getarannya ini gitu loh. Nah, untuk itu kita pernah mendengar kesaksian dari Bapak Gembala yang menceritakan bahwa ada orang yang punya bebek. Kalau rumah tangganya ribut, bebeknya nggak mau bertelur. Nah, ini ada getaran gitu. Hewan ini sangat peka sekali. Suasananya nggak enak, dia nggak bisa bertelur. Iya ya, dia cemas telurnya dihancurin gitu. Bisa juga. Dan juga barusan minggu lalu kita ada pelatihan ekoenzim. Dalam pembuatan ekoenzim ini juga demikian. Kita nyatakan sebetulnya ada bakteri-bakteri makhluk hidup di situ. Nah, kalau orangnya itu di rumah itu sering ribut, suasana nggak enak, jadi rusak, gitu. Jadi bau nggak enak. Nah, itu diceritakan bahwa kan karena di rumahnya itu terlalu penuh, ketitiplah ke rumah anaknya. Nah, pas di rumah anaknya berapa lama kok bau ya? Padahal tutup rapat tidak ada kebocoran gitu. Kok bisa ya? Nah, ternyata rumah tangganya sering ribut. Akhirnya tidak jadi itu. Jadi mengeluarkan getaran yang negatif gitu. Jadi merusak. Nah, setelah itu ekoenzimnya diambil lagi, ditaruh di tempat yang katanya sudah penuh itu tadi. Ditaruh situ, balik lagi. Baik-baik saja gitu. Jadi getaran itu real. Memang nyata, seperti udara yang tidak bisa kita lihat tapi kita bisa rasakan. Jadi mempengaruhi atmosfer di sekitar kita banget. Yes. Oke. Sampai sini. Sama saja juga penelitiannya seperti penelitiannya Mas Haru Emoto tentang molekul air. Ketika diucapkan ya kalimat yang positif, maka dia akan membentuk satu hal yang positif juga. Tapi kalau dikutuki akan rusak molekulnya. Nah, demikian pula kita, getaran kita, apa yang kita pikirkan itu sebetulnya itu terpancar keluar gitu loh. Termasuk jantung kita, deg-deg, itu tuh tanpa kita sadar, tanpa kita ngerti, itu juga terpancar keluar gitu loh. Nah, inilah yang mempengaruhi sekitar kita, gitu. Otomatis mempengaruhi tubuh kita juga, gitu kan. Oleh karena itulah kita mulai melihat, memperhatikan getaran kita, apa yang kita pikirkan, ya, apa yang kita rasakan juga. Jantung itu berbicara masalah rasa, perasaan. Ya. Jadi kalau kita perasaan takut, jantung kita duk. Ya. Cemas itu ritmenya beda-beda gitu. Ya. Nah, ini perlu kita sadari sehingga untuk keuntungan manfaat kehidupan kita bersama, sehingga kita mempunyai kehidupan yang baik. Ya. Pertama saya dengar kalimatnya si Nikola Tesla, saya tidak paham gitu. Kok tentang vibrasi, apa itu energi, frekuensi dan vibrasi. Saya nggak paham, tapi ada ulasannya. Saya pikir oh iya benar juga nih, karena semuanya itu adalah energi gitu. Kita pun punya energi gitu. Kita ini hidup itu kan ada energi, ya, energi, frekuensi ini yang sering kali kita ulang-ulang gitu kan, frekuensi. Nah, vibrasi ini tadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan itu mempengaruhi kesuksesan hidup kita atau kebahagiaan kehidupan kita, termasuk mempengaruhi doa-doa kita. Nah, jadi saya ingat pernah kan waktu itu pastor bilang, jangan kalau sedikit-sedikit, aduh mati aku, aduh ambiar. Nah, ya kan terjadi benar-benar gitu. Termasuk di dalamnya. Nah, kalau kita sering ngomong itu, frekuensinya itu begitu ya, yang diulang-ulang negatif, maka ya terjadilah gitu. Karena perkataan kita ini berkuasa gitu.
Saya beberapa waktu lalu melihat video bahwa yang pertama itu yang mempengaruhi alam semesta ini adalah suara. Karena suara ini berbentuk getaran. Nah, ini cocok sama firman Tuhan. Firman Tuhan bilang pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi Tuhan menciptakan dengan berfirman. Ada getaran yang betul-betul powerful gitu. Kalau secara ilmiah ya. Iya. Ya seperti itu. Omongannya itu mandi kalau orang bilang. Manjur. Ya, manjur. Nah, orang Jawa bilang mandi. Nah, bukan mandi ya. Bukan mandi. Manjur. Mandi yang manjur maksudnya. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin untuk mengawali sesi kita yang pertama ya. Yes. Haleluya. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya, di sesi yang pertama ya, tentang ini sebuah ulasan yang luar biasa sahabatku. Tadi dari Nikola Tesla ya. Nikola Tesla, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di mana kita tahu ya, ini benar-benar dari suara kita, dari getaran kita keluarkan ini berpengaruh untuk kehidupan kita juga nih. Jadi nanti seperti apa pembahasan kita selanjutnya di sesi yang selanjutnya di malam hari ini. Dan juga kami ingatkan untuk sahabat yang mau bergabung nanti bisa di 0816654532 untuk atensi pertanyaan. Dan sudah kami buka sampai dengan jam 9 malam nanti. Jangan kemana-mana, kami akan kembali selepas pujian berikut ini. Tetap di 107.8. Rasakan kehadiranmu, menikmati firman-Mu dengan sukacita.
Sahabatku di 107.8 maupun di www.suarakebenaran.com masih bersama dengan kami di malam hari ini dalam program Refleksi. Berbicara atau topik kita yaitu tentang vibrasi sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Di sesi pertama tadi sudah dijelaskan luar biasa oleh Pastor Simeon Sulistyo. Jadi bagi sahabatku di malam hari ini yang mendengarkan di Kota Ambarawa dan sekitarnya maupun dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya, di setiap kepulauan di Indonesia bahkan yang ada di negara lainnya yang mau bergabung, kami menunggu di 08166 54532 di malam hari ini. Langsung saja bagi sahabat yang mempunyai pertanyaan tentang topik kita di malam hari ini. Ya baik Pastor, kita masuk saja pada sesi yang kedua sambil menunggu atensi sahabat. Silakan. Ya, kita masuk dalam sesi 2 untuk kali ini. Nah, tadi kan dikatakan bahwa getaran ini sumbernya dari pikiran. Maka pikirannya kita harus yang baik-baik, begitu kan. Nah, saudara-saudara, untuk itu hati-hati dari apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Karena itu akan mempengaruhi pikiran kita, gitu. Nah, sekarang yang kita lihat apa gitu, seringkali bacanya berita apa gitu. Kalau beritanya berita-berita negatif terus, kita akan mempengaruhi pikiran kita juga. Ada ketakutan, ada kecemasan, kekhawatiran gitu kan. Dulu zamannya awal-awal COVID yang merajalela itu, COVID tapi itu Delta ya. Itu banyak orang sakit karena ketakutan, bukan karena virusnya tapi karena ketakutan. Ketakutan, benar Pastor. Nah, itu hati-hati apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kita harus disaring ya. Terutama ketika kita mau tidur, hati-hati apa yang kita baca. Jadi yang kita baca sebelum tidur itu biasanya akan masuk dalam pikiran bawah sadar gitu. Oleh karena itu kita lebih baik sebelum tidur bacanya apa? Baca kitab suci, bacanya apa? Baca renungan harian, atau kita membaca kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Yang kita tulis gitu kan. Itu baik gitu, sehingga akan membentuk kebiasaan untuk bersyukur. Ya. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, kita lihat itu mempengaruhi. Kita dengar, itu mempengaruhi apa yang kita pikiran kita gitu. Maka kita cek lagi ya apa yang kita baca. Dan selanjutnya, ini sebuah rahasia yang cukup powerful ya untuk kita pengabulan doa. Dan ada ilmu psikologi katakan kalau pikiran kita membentuk sebuah pikiran lalu ditambah dengan perasaan yang intens, seringkali terjadi. Jadi kita bayangin apa, terus kita khawatir, bisa beneran terjadi loh. Karena itu ada di dalam pikiran kita, dan itu vibrasinya tuh ya kalau orang bilang ke alam semesta, dan itu akan membentuk semesta akung ya, semesta akan mendukung gitu. Jadi apapun yang kita vibrasikan, kita pancarkan. Jadi kita ini kan antena gitu, memancarkan sesuatu gitu. Nah, ketika kita memancarkan sesuatu, itu ditangkap oleh ya, kalau di dalam rohani dikatakan dunia roh, kita akan ditangkap di situ, dan itu akan membentuk terjadi di dalam kehidupan nyata. Seperti di dalam Ayub 3 ayat 25 dikatakan, sebab hal yang mengerikan yang aku takutkan telah menimpa aku, dan yang aku takutkan telah mendatangi aku. Hal yang mengerikan yang aku takutkan itu menimpa dan akhirnya mendatangi juga gitu kan. Nah, Ayub pada waktu itu mungkin berpikir, wah jangan-jangan anakku berbuat dosa, terus dia kan memberikan korban persembahan penghapus dosa untuk anak-anaknya gitu.
takutnya dimusnahkan atau bagaimana begitu. Dia punya pikiran itu terus dan dia takut kan, maka itu perasaan. Takut itu kan perasaan. Ada sebuah pikiran tambahin perasaan. Nah, itu ibarat api kasih bensin, langsung gitu. Maka dari itulah hati-hati dengan pikiran dan perasaan kita. Maka pikirkan yang baik-baik, tambahi perasaan yang positif, yang intens. Ya, kita mau apa? Kan firman Tuhan katakan dalam Markus 11 ayat 24 sampai 25 dikatakan, oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka itu akan terjadi kepadamu. Dan ketika kamu berdiri untuk berdoa, ampunkanlah apabila kamu punya sesuatu terhadap seseorang, supaya Bapamu di surga pun mengampunkan kepadamu kesalahan-kesalahanmu. Di ayat ini kita lihat, saya baca pertama anehnya gimana? Lah, ngomongin doa, tentang doa, tiba-tiba kok langsung tentang mengampuni. Nah, kalau kita telah lebih lanjut, ternyata ada ganjalan, kita belum mengampuni. Itu perasaan yang tidak baik, emosi negatif itu. Itu mengganjal gitu, mengganjal terjadinya berkat. Jadi kita doa apa, ibarat air mengalir itu ada batu yang ngeblok di depan gitu. Itu nggak akan membuat aliran air lancar. Nah, demikian pula dengan doa kita itu tidak akan lancar gitu. Maka Tuhan bilang, kalau berdoa ada sesuatu apa, ampunkan dulu, ya, beresin dulu tuh, gitu. Nah, kita juga telah lebih lanjut. Kalau kita minta dengan percaya, maka itu akan terjadi, toh. Amin. Nah, maka dalam pikiran kita minta sesuatu. Percaya, namanya percaya itu yakin, sungguh-sungguh. Maka di dalam hati nggak ada keraguan, mantep. Kita ingin ini di pikiran. Bayangkan apa yang menjadi keinginan kita. Di dalam hati kita pastikan hati kita yes, setuju, gitu. Pasti catat. Nah, itu akan terjadi, gitu. Ini janji Tuhan, ya kan? Ini saya ngomong juga tentang tekniknya apa di dalam prosesnya ini, gitu. Memang firman Tuhan tidak menjelaskan lebih detail yang model ini, gitu. Cuman dari ilmu pengetahuan yang ada kok sinkron, gitu, yang menjelaskan lebih detail. Nah, ini loh, cara kerjanya itu seperti itu. Jadi kalau kita ada satu doa, bayangkan saja bahwa itu sudah terjadi di pikiran kita. Lalu cek hati kita ini ada ganjalan atau tidak. Ganjalan ini apakah dengan orang lain ataukah kita merasa, wah, mosok bisa ya. Kalau ada suara kecil, mosok bisa. Nah, inilah ganjalannya itu, dan itu harus kita bereskan. Nah, bagaimana caranya? Tak kasih tahu. Ajak bicara tuh. Ini siapa yang bikin, siapa yang ragu-ragu? Ibarat kayak kita rapat sama orang lain gitu. Padahal ya diri kita sendiri. Gitu. Seperti yang pernah saya bilang bahwa kita ini adalah ada banyak bagian diri gitu. Nah, firman Tuhan juga secara tersirat juga mengatakan hal yang sama. Iya. Contohnya ketika di dalam Mazmur 42 43 itu kan bilang, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, ya kan, berharaplah kepada Tuhan dan seterusnya. Itulah yang kita maknai bahwa ternyata kita bisa, jiwa kita bisa diajak omong nih. Berarti kalau bisa diajak omong artinya kak ada pribadi yang lain gitu. Tapi bukan kepribadian kita, ya. Bukan kepribadian ganda ya. Tapi ada bagian diri kita yang lain, dan ini dikonfirmasi ilmu pengetahuan di psikologi dikatakan bahwa manusia ini bukan diri tunggal, tetapi ada banyak diri di dalam manusia itu, gitu. Nah, contoh saja ketika
biasanya yang cewek-cewek nih mau pergi ngedit katakanlah, mesti atau enggak usah ngedit dah, mungkin ke gereja gitu ya, mau pakai baju apa, baju ini merah atau biru atau yang polkadot, atau yang model apa gitu. Ketika ambil, kayaknya kok kurang enak ya, ganti lagi yang lain. Wah, kurang, coba yang itu ya itu. Kurang. Ini bagian diri kita sebenarnya yang sedang berbicara gitu tanpa kita sadari. Ya. Ya. Ada yang milih udah merah aja, tapi biru enak juga lu dipakai lu. Bingung kan terusan. Merah, biru. Mana aduh, merah cocok sih, bagus sih. Tapi yang biru udah lama enggak dipakai tuh. Masa merah terus? Biru, aduh, tapi enak yang merah tuh gitu kan. Bingung gitu kan. Setengah jam gitu. Ujung-ujungnya pakai yang biasa dipakai. Ribut sendiri kan itu. Setengah jam nggak selesai ribut sendiri. Nah itu bagian diri yang sedang ribut gitu. Nah ketika kita berdoa bilang mosok, kita ini perlu kepekaan lebih lagi ya. Kalau kita mendengarkan suara ini, kita ada satu yang ganjel, ada yang suara kecil di dalam mosok. Nah ada yang meragukan itu, cepet-cepet aja ngomong aja tuh. Siapa itu tadi yang mosok itu? Kenapa kok mosok? Mana mungkin bisa? Nah kita ajak diskusi aja. Kalau Tuhan berkehendak, apa yang mustahil gitu lah. Entah terus diajak konseling lah istilahnya, atau dibujuk supaya yang tadi mosok itu jadi menjawab, oh iya benar juga nih, berarti bisa nih. Iya bisa, setuju. Nah itulah, begitu itu ya kita cek lagi dalam dia ada lagi enggak yang ganjel. Nah kalau sudah enggak ada yang ganjel, nah tinggal tunggu saja waktunya, pasti terjadi tuh. Gitu ya. Jadi ini yang perlu kita lakukan ya. Kenapa kok ngomong doa tiba-tiba tentang mengampuni? Ya itu kan kalau ada bagian diri yang membenci seseorang, itu nanti doanya nggak didengar Tuhan gitu lah. Percuma kita doa. Makanya Tuhan kasih kunci. Kalau ada sesuatu ganjelan, selesaikan dulu. Ini yang membuat ganjalan itu, yang membuat doa tidak terkabul, gitu lah. Maka ayo pakai lah ampuni dulu gitu. Kalau sudah ngampuni, sudah lega, ya sudah, itu doa kayak tembus langsung ke langit. Seperti itu. Nah ini pikiran dan perasaan yang intens itu akan terjadi mujizat. Amin. Nah, apa yang kita doakan, kita akan menerimanya. Jadi coba latihan bikin pikiran yang apa yang kita inginkan, terus tambahi emosi positif. Lah apa emosi positif? Rasa syukur, terima kasih Tuhan. Itu sudah terjadi. Kita rasakan saja, bayangkan, rasakan sejelas-jelasnya apa yang kita yang bisa kita rasakan sejelas-jelasnya. Kalau kita membayangkan misalkan pengen sepatu baru, bayangkan saja sepatunya modelnya seperti apa, warnanya apa, bayangkan, kita rasakan teksturnya, ya kan, bayangkan kita megang sepatunya itu, bayangkan, rasakan kita memakai pura-puranya. Kalau saya susah bayangkan, bilang pura-puranya saja, pura-puranya sudah ada sepatunya. Gitu, pura-pura boleh dong. Ya, kalau susah bayangin, pura-pura saja. Seperti itu. Nah, dirasakan mungkin bau sepatu barunya, ya. Nah, kayak gitu. Pokoknya sejelas-jelasnya kita rasakan. Nah, ini akan bisa terjadi. Yes. Betul, gitu. Pastor. Ini dari pengalaman pribadi ya, Pastor. Kadang itu hal yang mungkin bagi kita itu cuma hal kecil, tapi kok kita tuh cuma berpikir sebentar tuh bisa dia nancep.
Tapi kalau hal yang besar, Mm-mm. kadang tuh apa ya? Kita mungkin karena masih punya ganjalan ya. Mm. Walaupun kita mau sekuat apapun gitu kan, maksudnya berpikir keras untuk mewujudkan itu, kok pasti selalu saja ada yang namanya intimidasi nih. Ini saya bicara dari yang mungkin tadi seperti Pastor bilang, mungkin apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita bicarakan, apa yang sering kita lakukan, itu kadang nanti di pergumulan kita nanti ada seperti masa sih, emang bisa. Tapi kok hal yang sepele aja, misalnya kayak tadi ini sepatu kan, saya pernah berpikir begini, Pastor, aduh saya punya sendal ini, aduh nanti mau beli baru terus kayak berpikir, loh kok tiba-tiba ya ini ada ini orang gereja lah gitu kan, ngasih aku sepatu, ngasih aku 2 sendal, wih aku langsung kaget gitu. Perasaannya aku tuh cuma kayak lewat aja, abis itu dia pergi gitu, dia kayak nggak beda dengan apa yang kayak kita doakan, terus kayak balik lagi kita pikir, kita doakan, balik lagi kita pikir, kita doakan. Tapi ini cuma sekali bicara langsung kayak hilang kok, datang gitu loh, Pastor. Tapi apa yang nggak kita pikir lagi, kita omong lagi, pikir lagi, ngomong lagi, kok kayak lama. Tapi sesuatu yang kayak langsung lepas gitu aja kok cepat banget. Nah itu dia yang saya rasakan, Pastor. Memang betul harus dilepas. Nah ini apa? Ada teknik yang lain juga. Artinya ketika kita sudah merasa punya pikiran dan sudah ada emosi positif yang intens, jangan terus dipikir lagi, dipikir-pikir lagi. Ya, lepas saja. Ibarat itu kita sudah kirim sinyal ke alam roh itu atau ke Tuhan lah ya. Kita berdoa kepada Tuhan, serat. Ya sudah, ditunggu aja. Nggak usah dipikir. Kayak kita di restoran. Kita di restoran mau pesan makanan. Ya Pak, mau pesan apa? Kita kan tulis tuh pesanan kita. Misalkan nasi goreng sama es teh manis. Ya sudah, kasih ke pelayannya. Sudah, kita nggak mikir, aduh nanti nasi gorengnya gimana ya? Nanti nasi gorengnya warnanya apa ya? Banyak apa sedikit ya? Kan kita nggak mikir itu. Pokoknya nasi goreng ada es teh, jadi kan kita tinggal ngobrol, ngomong. Tahu-tahu datang kan? Nah seperti itu. Jadi saya pernah diajari seperti itu. Kalau kita pikir sesuatu, sudah bayangkan intens, ya kan, rasakan benar-benar intens dan benar-benar ini sudah lepaskan. Kalau sudah jangan dipikir gitu, sudah lepaskan. Ya sudah, jalan seperti biasa. Nah ternyata malah terjadi. Betul, itu dia. Gitu. Kayak udah nggak usah dibulak-balik mikir lagi gitu. Saya tuh pernah, cuman ini karena saya kurang kuat ya ininya. Masih ada sedikit keraguan. Dulu tuh pernah gini, saya ngikutin sebuah acara yang diadakan oleh sebuah merek printer. Nah, dia punya LCD juga segala macam. Nah, hadiah utamanya itu adalah printer, Nah, lucunya saya tuh coba praktek ini. Saya dapat, bayangkan saya di sana dipanggil namanya Simeon Sulitewar, ya. Tapi ada sedikit keraguan. Dan lucunya yang terjadi apa? Ketika pengundian terakhir itu dibilang gini, yang punya nama kan ada nomor undian tuh, nomor undian sudah diambil. Oh ini nomornya, namanya ini, yang bernama di depannya huruf S berdiri. Huruf S berdiri semua, termasuk saya. Loh, wah jangan-jangan dapat beneran nih. Tapi ada sedikit keraguan. Masa iya ya gitu loh. Itu sudah sedikit banget. Tinggal ini ya kan. Jadi sudah hampir gitu. Sudah hampir. Akhirnya apa? Gara-gara itu yang dapat orang lain. Ya sama-sama S gitu. Saya waduh. Ya itu loh. Jadi kita bisa coba ya. Coba nih kalau pas undian gitu ya. Coba aja. Bayangkan kita dapat, terus kasih emosi yang positif tuh. Kasih emosi yang positif. Oh, terima kasih Tuhan. Bayangkan sudah dapat, terus sudah lepaskan. Nah, ini pernah diceritain oleh yang ngajarin saya. Dia punya staff fotografer yang biasa dokumentasi
kegiatannya dia. Suatu ketika ada undian door prize-nya emas. Emas berapa gram gitu. Nah, dia coba. Oh, dia tuh kondangan waktu itu, kondangan. Nah, pas kondangan itu yang mantenan ini punya door prize hadiah emas. Nah, dia bayangkan, wah, saya sering denger tuh si bapak ngajarin orang begitu caranya. Saya coba. Dia coba tuh. Dia bayangkan dapat door prize emasnya itu, terus dia kasih emosi positif, rasakan bener-bener muntah, terus pokoknya bener-bener emosinya intens gitu, dibuat intens. Sudah jadi, sudah bayangan udah jelas, sudah ini istilahnya sudah mateng, sudah lepaskan. Dia nggak ingat-ingat lagi, sudah tahu yang terjadi. Padahal itu yang datang kan ratusan orang, dari ratusan orang door prize emas beneran dia yang dapat. Wah, itu luar biasa sekali. Jadi coba Bapak Ibu Saudara, sahabat kebenaran dimanapun berada, cobalah itu coba teknik ini. Jadi ada pikiran, emosi intens, lepaskan. Ya sudah. Ya itu ya benar-benar kita percaya itu. Kita lepaskan itu artinya kita yang benar-benar percaya, enggak gimana ya? enggak perlu. Gitu. Nah, kalau masih ada keraguan udah ajak ngobrol aja tuh. Coba. Ya. Kalau begitu itu ya setuju, sudah itu akan ada terjadi perubahan. Amin. Saya ngalamin sendiri juga masalahnya. Siap. Bukan dalam hal berdoa tetapi bagian diri saya yang tanda kutip mensabotase. Contohnya begini. Waktu itu saya tuh masih kuliah, itu takut sama cewek, Leo. Mungkin ada yang pernah denger ya. Takut, jadi grogi gitu kan. Mau deketin cewek yang menurut saya cantik aja, enggak berani gitu. Terus saya pikir, iya kenapa ya? Nah, itu akhirnya saya tanda kutip konselingin sendiri tuh yang bikin saya takut grogi sama cewek cantik itu. Saya pikir, loh, kenapa nih kalau saya takut sama cewek cantik terus nanti saya dapatnya yang biasa-biasa dong, saya pikir. Padahal kan saya pengen dapat yang cantik juga. Nah, akhirnya ketika itu saya di kamar kos malam-malam gitu. Ya mungkin waktu-waktu seperti ini gitu. Saya merenung, iya ya, kenapa ya kamu takut sih sama cewek ya? Nah, itu muncul jawaban dari dalam Rio. Yo takut grogi gitu. Kenapa grogi? Ya diajak ngobrol. Kan sudah besar ya. Udah waktunya, maksudnya wajar lah kalau suka sama lawan jenis. Kalau enggak suka itu enggak wajar. Apalagi sukanya yang sejenis. Nah, itu malah enggak wajar lagi. Begitu ini ada jawaban lagi. Iya ya, benar juga ya. Berarti normal, enggak masalah ya. Enggak apa-apa lah. Oh ya wes jangan takut lagi. Oke. Sejak saat itu Rio, perubahan drastis terjadi Rio. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara bisa dicoba. Kalau ada satu yang mengganjal, ada yang meragukan, kita ngomong aja. Ayo, siapa itu yang ganjal? Ngomong, jangan ragu-ragu lagi. Gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk di sini. Ya, ganjalan ini kan perasaan. Jadi perasaan itu bereskan dulu. Kalau ada doa, kita menginginkan sesuatu, bereskan terlebih dahulu. Amin. Ya, itu sih. Simple tapi mungkin kalau tidak biasa ya susah juga. Ya kita biasakan makanya supaya bisa. Iya baik, terima kasih nih Pastor. Ini sesi yang kedua ini luar biasa ya. Dan pastinya sahabat yang ada di luar sana sudah mengalaminya tapi tidak sadar juga nih. Sudah mengalami hal yang dijelaskan di sesi yang kedua di malam hari ini. Jadi bagi sahabat yang punya pertanyaan, silakan langsung saya nanti di 0816654532. Kami menunggu atensi sahabat bersama dengan kami di malam hari ini, dan nanti akan dijawab bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo. Jangan kemana-mana, selepas pujian berikut ini kami akan kembali untuk atensi pertanyaan sahabat.
menyucikan, menguduskan. Darah-Mu Yeshua mengampuni dosaku, mengampuni dosaku. Haleluya, pujilah Yahweh. Katakan Haleluya, pujilah Yahweh. Haleluya, pujilah Yahweh. Sahabat yang diberkati di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com dan sahabatku dimanapun berada. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini masih bersama dengan kami dengan pembahasan vibrasi. Sesi yang pertama dan sesi yang kedua sudah kita lewati. Dan sahabatku, langsung saja nih kita akan masuk untuk atensi pertanyaan di malam hari ini. Bagi sahabat di rumah yang mau bertanya silakan. Ini sambil menunggu yang dari kota lainnya lagi mengetik pertanyaan. Kita melihat dulu nih, Pastor, sudah ada yang masuk. Ya. Ini datang dari Dr. Ayu di hari ini. Terima kasih Dr. Ayu sudah bergabung bersama dengan kami. Shalom Pastor Simeon, selamat malam dan apa kabar? Waalaikumsalam Dr. Ayu. Selamat pagi di mana ini, Kanada. Kabarnya luar biasa. Dr. Ayu gimana kabarnya? Shalom Kak Rio dan sahabat Radio Surya Kebenaran yang mendengarkan. Amin. Waalaikumsalam Dr. Ayu, terima kasih sudah bergabung di hari ini. Pertanyaan saya hari ini yang pertama, saya mau bertanya tentang rasa cemas nih Pastor. Kadang rasa cemas membuat kita itu terpuruk. Dan ada rasa cemas yang malah membuat kita over kapasitas dalam mengerjakan sesuatu. Ini agar tidak terlihat lalai atau sempurna nih. Ternyata pertanyaan saya, apakah rasa cemas yang over kapasitas ini baik? Karena di sisi lain yang saya takutkan adalah bertemu dengan waktu dan kondisi yang kurang tepat. Ini karena pertanyaan kedua nyambung ya. Saya baca sekalian. Ini karena dia takut adalah bertemu dengan waktu dan kondisi yang kurang tepat dan bagaimana untuk bisa mengatasi. Jadi tidak harus terlihat over dan sempurna dikala kita dalam waktu dan kondisi yang terbatas. Ya, terima kasih Dr. Ayu untuk pertanyaannya. Nah, rasa cemas mungkin yang dimaksud cemas terpuruk dan cemas yang malah membuat over itu, mungkin ada yang cemas yang akhirnya doing nothing gitu, nggak bisa melakukan apa-apa, dan rasa cemas malah tambah sepertinya hektik gitu. Wah, tambah apa saja, ayo cepetan gopoh kalau orang Jawa bilang ya, apa gopoh atau gugup atau ayo cepetan. Mungkin jadi akhirnya jadi kayak perfeksionis akhirnya gitu supaya ini. Ya, pertanyaannya, apakah rasa cemas yang over ini baik? Kalau cemas ini kurang baik ya dokter ya. Jadi yang baik harusnya gimana ya? Ya jangan cemas gitu. Untuk bisa kalau ada tugas banyak, sibuk gitu ya. Jadi tenang dulu. Mungkin tarik nafas dalam-dalam. Ini sekalian jawab nomor 2 nih. Supaya tidak cemas akhirnya jadi hektik. Jadi apa yang saya dikerjakan yang sebetulnya tidak perlu dikerjakan lagi, dikerjakan lagi gitu kan. Ya, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan lewat mulut. Nah begitu, itu terus sampai kita merasa tenang. Itu akan lebih jauh lebih tenang ya. Jadi tidak hektik, tidak gopoh lagi gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan salah satunya. Lalu pas saat sudah tenang bisa diajak ngomong, ayo siapa yang tadi yang cemas ya kan? Kenapa cemas? Kalau kamu sudah lakukan dengan baik, nggak perlu cemas. Lakukan yang terbaik sudah gitu. Ya istilahnya ya terserah bagaimana caranya ngomong. Intinya
kan itu diri kita sendiri juga sebetulnya, masing-masing dari kita ada seperti itu. Maka sesuaikan cara tanda kutip menasehatinya itu sesuaikan dengan yang gaya kita masing-masing gitu. Yang tahu kan pasti kita sendiri. Nah, Dokter Ayu mungkin pasti tahu tentang dirinya sendiri untuk ini. Coba aja, itu yang cemas itu biasanya ada bagian diri yang mudah cemas itu. Nah, ajak bicara saja, siapa yang cemas ini, mana ini yang cemas, kenapa cemas? Nah, ini kayak konseling sendiri gitu Dokter Ayu. Itu yang bisa dilakukan, itu praktis dan tidak perlu banyak teknik ya. Untuk bisa lebih tenangnya dengan tarik nafas dalam-dalam itu tadi, itu membantu ya. Sekalian itu jawab nomor 2 berarti ya. Oke. Dan di sini saya menangkap mungkin dikala kondisinya yang mungkin terbatas atau pas lagi harus kepepet itu harus seperti apa nih? Ini takutnya kan ditanya di yang kedua bagaimana mengatasinya. Jadi tidak harus terlihat over dan sempurna dikala kita dalam waktu dan kondisi yang terbatas nih, Pastor. Ya, kadang-kadang dipepet waktu itu jadi bingung kan. Ya, akhirnya melakukan jadi nggak karuan gitu. Vibrasinya bakal karuan. Ya, betul. Ya itu tenang dulu. Kadang-kala gini, kita terburu-buru, memang waktunya mepet. Cuman kita coba berusaha untuk lebih jernih lagi berpikir. Kadang-kala kalau kita nggak jernih, kita cemas, gugup gitu, itu kita melakukannya nggak akurat gitu biasanya toh. Nah, tapi kalau coba saya bentar. Oke, waktu memang jalan terus, tapi tunggu dulu. Kan harusnya begini, biasanya seperti itu. Kan ada muncul ide yang lebih efektif akhirnya, gitu. Lebih efektif dan efisien, gitu. Bisa dicoba. Jadi buat tenang dulu. Yang penting tenang. Kan firman Tuhan juga katakan dalam tinggal tenang dan percaya. Yes. Itu terletak kekuatanmu. Jadi tenang. Kuncinya di situ. Siap. Oke, terima kasih Dokter Ayu. Ini yang ketiga sepertinya mirip juga nih. Ini yang ketiga, untuk masuk dalam vibrasi orang lain nih, Pastor. Jika orang yang kita hadapi adalah mereka yang selalu cemas dan menuntut kesempurnaan kerja terhadap orang lain, cara kita untuk merespon dan hadapi baiknya seperti apa? Ya, kalau ada orang yang selalu cemas, nah ini tinggal kuat-kuatan vibrasi. Ya, kuat-kuatan vibrasi. Nah, kalau kita terbiasa tenang, kita biasa melakukannya dengan baik, maka kalau vibrasi kita itu lebih besar dari dia, itu akan mempengaruhi dia. Tapi kalau vibrasi dia lebih besar dari kita akan ikutan cemas gitu. Saya tadi keluar rumah baik-baik aja loh, ketemu dia jadi ikutan cemas sih gitu. Nah, berarti vibrasi kita ini kurang kuat, gitu, kurang besar. Nah, bagaimana caranya bisa membesarkan? Dilatih terus. Dan kita sering-seringlah dalam kondisi itu, gitu. Maka itu akan jadi energinya itu cukup besar, gitu. Energinya cukup besar. Nah, itu Dokter Ayu, kita besarkan vibrasi kita dan perkuat, gitu, sehingga kita tidak terseret dalam tenang tadi ya. Iya. Vibrasi tenang itu. Ya. Kalau pas mungkin butuh suatu yang ide buntu, kadang-kala berdoa saja. Itu yang sering saya lakukan. Butuh ide, Tuhan tolong berikan ide. Somehow entah bagaimana dalam waktu yang tidak lama ada aja ide. Gitu. Betul. Itu karena saya yakin Tuhan itu Tuhan yang sangat kreatif dan mendengarkan doa kita ya. Amin. Jadi kita mintalah gitu. Tuhan tolong berikan aku ide Tuhan. Nggak usah dipikir lagi itu gimana ya. Enggak, tapi kita langsung tetap fokus mengerjakan tugas kita. Kita berpikir bagaimana ini. Somehow ada ide.
oh iya gini coba gitu. Jadi seringkali seperti itu. Nah demikian pula kalau kita merasa kesulitan, Tuhan tolong buat aku tenang, Tuhan tolong. Nah bisa aja kita meminta seperti itu daripada aduh ambiar nih. Lebih baik seperti itu. Ya betul. Daripada kita menyepatani menyapatani itu bahasa Indonesianya apa ya, nyumpahin diri sendiri, kita ngomong seperti itu, ngomong yang baik. Nah itu. Nah kalau mungkin ini atasan ya yang kalau atasan kita yang ditanyakan oleh Dokter Ayu, mungkin atasannya Dokter Ayu selalu cemas dan menuntut kesempurnaan ini ya kita lakukan saja yang terbaik gitu. Loh ini Pak, saya sudah lakukan yang terbaik. Misalkan, lo coba dari sisi ini, dari sisi itu, ya kita jelaskan ini Pak, dari sisi ini sudah, dari sisi ini. Nah itu, kalau kita tenang, kita pun juga bisa menjelaskan dengan baik. Saya belajar tenang itu dari dosen saya dulu, waktu saya kuliah psikologi ya. Pernah tuh, saya tuh kan tidak pernah ikut buat games gitu kan. Tapi dosen saya ini sudah jago gitu, sudah banyak stok game gitu. Untuk ice breaking lah, untuk materinya dia lah gitu. Nah suatu saat ada tiba-tiba itu datangnya telat atau bagaimana, waktunya mepet sekali. Loh Pak, ini bentar lagi mulai loh Pak. Oh iya ya. Oh sik bentar. Dia kayak tetap tenang gitu. Saya tuh sudah gugup. Pak ini piye Pak, bentar lagi ini loh Pak. Iya sebentar sik. Ya gini aja. Nah, idenya keluar gitu. Jadi dia tenang. Saya belajar ketenangannya dari beliau juga. Saya wow, ini dalam waktu yang mepet dan dia ya mungkin karena jam terbang juga ya, dia biasa melakukan itu. Jadi dia tenang aja. Tidak terlihat gugup juga. Saya bilang, Pak gimana saya sudah gugup ya itu. Ketika kita tenang, seringkali ide itu muncul dengan efektif dan efisien. Gitu. Mungkin menjawab, mudah-mudahan menjawab Dokter Ayu ya. Jadi kalau Dokter Ayu menghadapi atasan nih, tenang Mbak. Oke, baik, terima kasih Dokter Ayu atas pertanyaannya di terakhir daripada pesannya. Terima kasih Pastor. Mungkin itu dulu pertanyaan saya hari ini. Elohim Yevarech Otka. Amin. Ya kita lanjutkan. Pastor di malam hari ini sudah bergabung lagi dari Surabaya. Ada haleluya ya Pak Joromi. Terima kasih Pak Joromi sudah bergabung. Shalom, selamat malam Pastor Simeon Sulistyo yang diberkati Bapak Yahweh oleh karena kemurahan dan kasih setia serta anugerahnya. Amin. Dan penyiar radio yang selalu ceria nih dalam kasih Bapak yang senantiasa selalu tercurah. Haleluya. Terima kasih Pak Joromi, Bapak Yahweh memberkati. Bicara masalah vibrasi, ini masalah jiwa manusia. Pertanyaannya Pak Joromi di malam hari ini, bagaimana dapat mengkoneksi atau tune in antara jiwa atau perasaan dengan logika yang selaras? Sebab antara logika dengan perasaan terkadang tidak tune in. Bisa kita ajak bicara ya, jiwa kita yang tidak selaras itu bisa kita ajak ngobrol lagi. Seperti tadi sudah saya sampaikan, loh kenapa kok ini ya? Ayo siapa ini yang tadi apa namanya tadi cemas. Cemas kenapa? Ya kita ngobrol sendiri gitu. Tapi jangan sampai ketahuan orang lain ya, nanti dipikirnya ngapain kamu. Tapi memang kadangkala itu perasaan dan logika itu memang nggak selaras gitu. Ini kan mungkin dalam maksud ketika berdoa atau mendoakan suatu. Pada umumnya ketika logika itu sangat jalan, memenuhi, kadang-kadang perasaan kurang bisa bermain di situ. Tetapi kalau perasaan kita terlalu dalam perasaan, kadang-kadang logika kita nggak jalan gitu. Sama seperti lagunya Agnes Monica kan, cinta ini kadang-kala tak ada logika. Nah, karena apa? Pikiran kita sudah terpenuhi dengan perasaan itu gitu.
maka tidak jalan. Nah, orang yang jatuh cinta itu logikanya nggak jalan. Kadang dia bilang, laut akan kuseberangi. Apalagi pokoknya semuanya gitulah ya. Pasti akan pun nanti ke 7 samudra. Nah, tai kucing pun rasa coklat kan katanya begitu. Nggak ada logika. Iya, seperti itulah. Ya kalau logikanya terlalu berjalan, kadang-kadang juga perasaan nggak bermain gitu. Artinya kurang kuat gitu. Terlalu logika dipikir gitu. Okay. Ya, itu Joromi ya sudah bergabung di malam hari ini. Supaya bisa selaras, ajak ngobrol tuh supaya selaras. Diajak ngobrol ya Pak Jo. Jangan dicuekin katanya. Oke. Baik, ini kita lanjutkan untuk pertanyaan dari Pak Joromi di malam hari ini. Yang kedua mengenai hadirat Tuhan. Dalam 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15, ini saya coba bacakan. Ya, 1 Korintus 14 ayat yang ke-14 sampai 15. Di sana berbunyi demikian. Sebab aku sedang berdoa dengan bahasa lidah, rohku sedang berdoa, tetapi pikiranku sedang buntu. Jadi bagaimanakah itu? Aku akan berdoa dengan roh dan aku akan berdoa juga dengan pikiran. Aku akan bermazmur dengan roh dan aku akan bermazmur juga dengan pikiran. Nah, mengenai hal ini, Paulus mencoba menerangkan antara jiwa dan logika. Bagaimana menurut Pastor Simeon? Ya, seringkali roh sama jiwa itu kadangkala dijadikan satu. Tapi menurut saya itu berbeda, jiwa dengan roh ya. Tadi Paulus mengatakan berdoa dalam roh, yaitu rohnya dia yang berdoa gitu, bukan jiwanya dia. Jadi berbeda antara jiwa dengan roh. Yang menurut saya sih seperti itu, Om Romi. Nah, maksudnya yang saya tangkap di ayat itu adalah berusaha untuk bisa sehati gitu. Jiwa, roh dan pikiran ini bisa sehati, sama-sama berdoa kan begitu. Tadi dikatakan gimana tadi bunyinya, Rio? Sebab jika aku sedang berdoa dengan bahasa lidah, rohku sedang berdoa, tetapi pikiranku sedang buntu. Jadi bagaimanakah itu? Aku akan berdoa dengan roh dan aku akan berdoa juga dengan pikiran. Aku akan bermazmur dengan roh dan aku akan bermazmur juga dengan pikiran. Nah, ini menyelaraskan antara ketika berdoa dengan bahasa lidah dan kita berdoa pakai bahasa kita gitu. Karena Paulus kan mau bicara bahwa kalau kita berbicara bahasa lidah itu kan kita nggak ngerti apa yang kita ucapkan begitu. Nah, maka untuk itu ketika berbahasa lidah dia juga ngomong bahasa Indonesia, bahasanya dia sehari-hari gitu. Gitu. Nah, untuk kita ya bahasa lidah, bahasa Indonesia begitu. Bermazmur pakai bahasa lidah, terus kembali bermazmur dengan bahasa kita sehari-hari gitu. Nah, jadi supaya selaras. Ya, terkadang kalau kita berdoa dengan menggunakan pikiran ini kan itu ya, pikiranku sedang buntu. Kadang tuh kalau kita biarkan roh itu yang mengalir, kadang kan ngalir aja terus, gak akan buntu gitu. Nah, betul. Ini karena pikiran lebih menguasai pertama di ayat ke-14 nih, karena mungkin pikirannya lebih menguasai akhirnya buntu. Tapi ketika dia menyelaraskan di ayat yang ke-15 ya Pastor, saya juga tangkap demikian, berjalannya itu mantap sekali. Iya, itu yang saya lakukan juga ketika pikiran buntu, kita tidak bisa mikir, saya berdoa dalam bahasa lidah gitu. Yes. Dan itu membuat sebuah kelegaan. Ya, maka kita bisa ngecek apakah bahasa lidah kita ini benar atau tidak. Ya, ketika kita gunakan ada dampak tidak. Amin. Kalau tidak ada dampak berarti bukan dari Tuhan gitu. Iya sih. Kadang itu Pastor ya, kadang ya seperti tadi Pastor ada kelegaan. Setelah itu akan ada satu fase yang kita lewati. Kadang juga ada hal yang datang kepada kita yang kita tiba-tiba takjub. Itu kadang tuh
penuh rahasia lah. Iya, betul. Penuh rahasia. Ya, nggak bisa dipikir dengan logika itu. Iya. Dan itu seperti yang pernah Pastor juga bilang bahwa itu kayak komunikasi pribadi kita lah dengan Bapa Yahweh, dengan Elohim itu sendiri adalah roh. Oke, ini terima kasih dari Pak Jeromi. Nanti minta di akhir acara kita berdoa. Ya. Ya baik, mungkin kita masuk ke sesi ketiga atau kita break dulu nih Pastor? Ini kurang 10 menit. Oke. Mau break dulu satu lagu boleh? Oke, satu lagu dulu. Baik sahabat yang diberkati oleh Tuhan, jangan kemana-mana, tetap di 107.8. Kami akan kembali selepas pujian berikut ini. Haleluya, pujilah Yahweh. Katakan Haleluya, pujilah Yahweh. Haleluya, pujilah Yahweh. Haleluya, pujilah Yahweh. Haleluya, pujilah Yahweh. katakan Semua yang bernafas, pujilah Yahweh. semua Semua yang bernafas, pujilah Yahweh. semua Semua yang bernafas, pujilah Yahweh. Semua yang bernafas, pujilah Yahweh. Haleluya. haleluya, pujilah Yahweh. Haleluya. Haleluya, Pujilah. pujilah Yahweh. Haleluya, pujilah Yahweh. Haleluya, pujilah Yahweh. Katakan Haleluya, pujilah Yahweh. Haleluya, pujilah Yahweh. Haleluya, haleluya. haleluya, pujilah Yahweh. Semua Semua yang bernafas, pujilah Yahweh. Semua yang bernafas, pujilah Yahweh. haleluya. Haleluya, Pujilah Yahweh. Haleluya. Pujilah Yahweh. haleluya, pujilah Yahweh. Haleluya, pujilah Yahweh. Haleluya, pujilah Yahweh. Haleluya, pujilah Yahweh. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya, pujilah Yahweh. Haleluya, Lebih dahsyat lagi buat Bapak Yahweh. haleluya, Pujilah Yahweh. haleluya, pujilah Yahweh. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Bapak Yahweh. Haleluya. Bersama Yesua, apapun yang kita kerjakan pasti bisa, amin. Haleluya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kebersamaan kita dari sesi pertama, sesi kedua, dan juga pertanyaan dari sahabat yang sudah bergabung di malam hari ini begitu luar biasa. Dan kita masuk pada sesi yang terakhir, Pastor, di Ya. malam hari ini. Langsung saja kami persilakan. Sesi yang terakhir saya mau kasih info atau tips aja bagi kita, bagi para pendengar, yaitu untuk membuat getaran positif. Untuk membuat getaran positif tadi sudah disampaikan ketika kita baca ayat Filipi 4 ayat 8.
kan yang semua itu ya. Semua yang benar, mulai adil, manis, sedap dengar, patut dipuji dan seterusnya itu dipikirkan. Lalu selanjutnya isi dengan cinta, kasih. Ini adalah energi yang paling besar. Energi kasih atau cinta itu mempunyai energi yang besar. Ada seorang, kalau tidak salah namanya David Hawkins ya kalau tidak salah, itu pernah mengukur energi kasih atau cinta itu berada pada level 10 pangkat 500. Itu artinya energinya cukup besar, sangat besar malah. Jadi penuhi dengan kasih ya. Lalu sering-seringlah mengucap syukur. Ucapan syukur ini juga merupakan energi yang besar ya. Ucapkan syukur selalu, sering-seringlah bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih untuk hari ini, Tuhan terima kasih untuk apapun yang bisa kita ucapkan syukur, ucapkan saja syukur kita gitu. Banyak-banyaklah bersyukur supaya kita menjadi ahli syukur, kalau orang bilang ahli dalam bersyukur ya. Di dalam bersyukur, amin. Gitu. Dan jangan lupa bahagia ini penting. Perasaan bahagia itu membuat kita lebih sehat. Yes. Ya. Ucapan syukur pun juga membuat kita lebih bahagia dan lebih sehat. Nah, saya pernah membaca artikel untuk tanda kutip mengakali supaya kita bisa merasa bahagia, itu adalah dengan berbuat baik, menolong orang. Nah, itu bisa memunculkan hormon bahagia. Amin. Nah, itu kita bisa lakukan hal itu. Bersih-bersih rumah, beres-beres itu juga ternyata bisa memberikan perasaan bahagia. Seperti itu. Mungkin ada yang bilang, wah saya tidak pernah punya, kayaknya sudah lama saya tidak bahagia. Nah, untuk itulah saudara yang sangat perlu, sangat penting harus melakukan hal ini ya. Ucapkan syukur untuk segala sesuatunya, itu membuat kita lebih berbahagia. Rasakan, jadi nggak cuma asal ngomong Tuhan terima kasih, enggak, tapi benar-benar dirasakan gitu. Nafas, contoh, Tuhan terima kasih untuk nafas ini Tuhan, saya bisa menghirup nafas dengan segar Tuhan, tanpa tabung oksigen Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Itu benar-benar dirasakan, kayak kita tuh betul-betul berterima kasih sekali. Nah, itu membuat kita merasa lebih bahagia gitu. Atau membayangkan ini momen-momen bahagia, happy moment yang di masa lalu. Oh, tapi saya tidak punya masa lalu yang bahagia. Saya nggak yakin. Pasti ada momen yang bahagia. Oke, katakanlah saat ini saya tidak bisa mendapatkan masa lalu, kejadian masa lalu yang membuat saya bahagia. Fine. Buat saja di pikiran kita saat ini juga. Nah, kita pinginnya apa? Apa yang membuat kita bahagia itu apa gitu? Yeah. Membuat kita senang itu apa? Ayo udah pikirkan, ciptakan di pikiran kita lah. Yes. Itu ngefek. Karena apa? Ingat, pikiran bawah sadar itu tidak bisa membedakan antara realita dengan imajinasi. Jadi ini life hacks untuk ngakali, tanda kutip, ngakali pikiran bawah sadar kita. Karena dia tidak bisa membedakan antara realita dan imajinasi. Kalau kita butuh sesuatu tapi di realita tidak ada, buat saja di imajinasi wes. Ya kan? Jadi gitu. Pikir saja apa yang kita buat kita bahagia. Nah, maka dari itulah syarat bahagia jangan susah-susah. Kadang-kadang bahagia itu orang bahagia itu dibuat susah sendiri gitu. Yeah. Contoh, Anda bahagia kalau saya mendapatkan uang 1 miliar saya baru bahagia. Waduh, ya itu mempersulit diri sendiri. Atau mungkin saya bahagia kalau suami saya atau istri saya memberikan kado ulang tahun.
tanpa saya minta. Loh, itu sulit gitu. Artinya kita meletakkan kunci kebahagiaan kita itu kepada orang lain. Jangan, salah. Ya. Lah terus bagaimana harusnya? Bahagia biarlah bahagia yang sederhana. Kan seringkali sekarang itu bahagiaku itu sederhana. Ya silakan gitu. Nah dibuat lebih simpel lagi saja. Saya akan bahagia ketika saya memutuskan untuk bahagia. Oh itu enak lagi tuh, tanpa syarat tuh, ya kan? Pokoknya saya putuskan saya mau bahagia, sudah langsung rasanya, aduh Tuhan bahagia gitu. Jadi buatlah syarat bahagia itu semudah mungkin. Yes. Jangan sulit-sulit. Saya akan bahagia kalau bisa pergi ke Israel misalkan. Duh, nunggu sampai ke Israel dong. Padahal ini masih kita masih agak sulit keluar ya. Betul. Meskipun sudah mulai bisa ini sih. Nah kalau pas COVID kemarin itu nggak bisa kemana-mana, saya akan bahagia kalau bisa jalan-jalan ke Bali kemana. Lah kalau pas kemarin itu nggak bisa, nggak bahagia akhirnya kan. Makanya buat syarat bahagia dengan yang semudah mungkin sehingga kita jadi mudah bahagia gitu. Nah kalau kita sudah mudah bahagia maka kehidupan kita akan jadi lebih baik gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan karena sudah jam 9. Iya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ya ada sebuah ayat juga untuk kita di malam hari ini, Pastor, dari Kolose 2 ayat 6-7. Oleh sebab itu, sebagaimana kamu telah menerima Hamasiah Yeshua, Tuhan, hiduplah di dalam Dia dengan dibuat berakar dan dibangun di dalamnya dan diteguhkan di dalam iman sebagaimana kamu telah diajar, tetap berlimpah dengan ucapan syukur di dalam. Jadi hidup di dalam Tuhan saja itu sudah bahagia loh, yes. Nah ini jadi sahabat yang jadi mau bahagia seperti apa? Hidup di dalam Tuhan itu sudah bahagia. Nah terima kasih, ini sebuah ayat juga dari Pak Joromi. Kiranya Pak Joromi juga mengaplikasikannya nih. Selain berbagi bagi kita, Pak Joromi juga mengaplikasikannya. Bapak Yahweh memberkati. Frase terakhir, tetaplah berlimpah dengan ucapan syukur di dalamnya. Seperti tadi dikatakan, jadilah ahli nih dalam bersyukur. Dan bahagia pastinya. Ya, Pastor, mungkin kita tutup dalam doa di malam hari ini. Silakan. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kami boleh belajar tentang vibrasi. Tuhan mampukan untuk kami boleh selalu mengeluarkan vibrasi yang positif, yang baik, sehingga kehidupan kami boleh berubah semakin hari semakin baik dan menyenangkan hati-Mu. Dan bila melalui vibrasi kami maka orang lain boleh merasakan bahwa ada vibrasi yang positif yang kami bawa, sehingga kehidupan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap para pendengar yang sudah beratensi dan juga yang menyimak di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang memberkati dalam usaha pekerjaan mereka, dalam apa yang mereka pergumulkan, apa yang mereka usahakan, kiranya Tuhan buat berhasil. Supaya dengan keberhasilan itu mereka gunakan untuk kemuliaan bagi nama Bapa Yahweh. Dan tambahkan iman dan percaya kami kepadamu lebih lagi, semakin hari semakin lebih dalam di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yeshua kami berdoa. Amin. Ya, haleluya. Terima kasih sahabat yang diberkati oleh Tuhan yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan juga terima kasih ini kepada Pastor Simeon Sulistyo. Ya, sama-sama, sukses selalu Pastor dalam kehidupan yang lepas hari. Dan juga pelayanannya. Bapak Yahweh memberkati. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bertemu lagi di pekan depan di hari yang sama, di jam yang sama, dalam program yang sama dengan pembahasan lainnya yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Dan dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman, Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120. Kami pamit dari ruang dengar sahabat. Terima kasih dan Bapak Yahweh memberkati. Amin.